Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Farihah dari absen 27. Dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewangga Askarunda, absen 6. Perkenalkan, nama saya Jaida Hedrisa, absen 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Firman Ardiansyah, absen 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Umam, absen 23. Perkenalkan, nama saya Wildatul Firdausia, absen 35. Kami di sini akan membahas mengenai sejarah perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Sejarah perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, perekonomian Indonesia masih sangatlah buruk. Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia masih belum lepas dari jajahan Belanda. Walaupun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, peperangan antara Belanda dan Indonesia masih terjadi di tahun 1940-an. Masa Orde Lama terjadi pada tahun 1945 hingga 1968. Pada saat itu merupakan masa pemimpinan Insinyur Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia, sekaligus tokoh pejuang kemerdekaan. Pada masa Orde Lama, negara Indonesia menganut sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Soekarno juga menerapkan beberapa kebijakan perekonomian yang terdiri dari: yang pertama, De Javasche Bank milik Belanda dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. De Javasche Bank merupakan bank yang terkemuka pada masa kolonial Belanda. Didirikan di Batavia pada 24 Januari 1828. Selain berpusat di Batavia, De Javasche Bank juga membuka cabang di beberapa kota seperti Surabaya, Yogyakarta, Solo, Cirebon, Palembang, dan lain-lain. Yang kedua, usaha yang menyangkut martabat orang banyak diamankan. Yang ketiga, berusaha untuk melepaskan kendali kontrol dalam kegiatan perdagangan ekspor-impor dari Belanda. Meskipun Soekarno telah mengeluarkan beberapa kebijakan, akan tetapi kebijakan tersebut tidak berjalan semestinya dikarenakan beberapa penyebab. Di antaranya: A. Keadaan politik yang propaganda dan sabotase. B. Kabinet Soekarno mengalami jatuh bangun sehingga tidak mampu melakukan kebijakan sebaik mungkin. Hal tersebut dikarenakan adanya pertarungan antar politik. C. Basis borjuis yang lemah sedangkan dianggap mampu menjadi kekuatan dalam perekonomian dan dianggap mampu mendorong industrialisasi. Penyebab lain buruknya perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama dikarenakan rusaknya infrastruktur fisik maupun non-fisik yang terjadi karena peperangan-peperangan yang terjadi pada era sebelumnya. Juga manajemen ekonomi makro selama rezim yang sangat buruk. Pada masa Orde Lama, perekonomian Indonesia sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahunnya itu sebesar 7% selama dekade 1950-an. Namun terjadi penurunan sampai mencapai 1,9% pada tahun 1965 sampai 1966, di mana pada saat itu PDB Indonesia hanya sekitar 0,5 dan 0,6%. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat kesulitan ekonomi pada masa Orde Lama ialah pada bulan Juli tahun 1946, Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan BPKNIP melakukan program pinjaman nasional, berusaha untuk menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan Singapura dan Malaysia. Dalam memperoleh kesepakatan untuk mengatasi masalah ekonomi, pada saat itu dilakukan konferensi ekonomi pada Februari tahun 1946. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.